wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Kirana Putri Pratiwi dengan ujung NIM 199 dari kelas P2 Palembang. Di sini saya akan membahas mengenai isi esai yang telah saya bahas dengan mengangkat tema mengenai inovasi birokrasi pelayanan publik. Yang saya bahas di sini yaitu mengenai Samsat Digital Nasional. Mengapa saya membahas mengenai Samsat Digital Nasional? Karena menurut saya dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudahkan masyarakat untuk membayar pajak serta tidak lagi ada alasan untuk tidak membayar pajak. Maka dari itu, marilah kita sekarang melihat isi dari esai yang telah saya bahas. Baiklah, ini adalah esai yang telah saya buat dengan judul Penerapan Samsat Digital Nasional Signal sebagai upaya untuk meningkatkan proses administrasi pajak kendaraan di Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan negara, diperlukan berbagai unsur penting, salah satunya adalah ketersediaan sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Maka pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar dan signifikan, seringkali dikaitkan dengan istilah seperti kesulitan dan ketidaknyamanan. Untuk mendukung pembangunan nasional, setiap daerah itu diharapkan dapat memanfaatkan potensi lokal secara maksimal untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu kontribusi terbesar PAD yaitu berasal dari pajak kendaraan bermotor, di mana yang pajak ini menjadi bagian dari anggaran otonomi daerah yang diolah oleh Badan Pendapatan Daerah melalui unit pelayanan teknis, yaitu yang biasa kita sebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap ataupun SAMSAT. Namun, prosedur administrasi yang panjang dan rumit seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pajak kendaraan yang sering dianggap sebagai kewajiban yang membebani sebenarnya memiliki peran yang penting sebagai kewajiban masyarakat untuk membayar pajak dan untuk mendukung infrastruktur serta pelayanan publik yang ada di Indonesia. Dan dalam praktiknya, pemungutan pajak ini masih menghadapi berbagai permasalahan seperti kelemahan dan regulasi perpajakan, kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran, pengetahuan, serta tingkat ekonomi masyarakat, dan ketidaklengkapan dan ketidakakuratan database, serta lemahnya penegakan hukum dalam membentuk pengawasan dan pemberian sanksi yang tidak konsisten dan tegas. Ini menurut Sinaga 2018. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul, pemerintah membuat suatu inovasi digital sebagai solusi masyarakat terhadap pajak kendaraan, yaitu dengan mengadakan aplikasi Samsat Digital Nasional ataupun Signal, yaitu sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. Di mana sebelum ada inovasi digital ini, pemilik kendaraan harus mendatangi kantor Samsat, mengantri, serta mengisi formulir untuk membayar pajak dan mengesahkan STNK, yang menyita waktu dan menurunkan kepatuhan masyarakat. Lalu seiring dengan keluhan tersebut, untuk mengoptimalkan PKB, pemerintah daerah menetapkan berbagai strategi, salah satunya yaitu dengan memperkenalkan e-Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Elektronik. Samsat Digital Nasional ataupun Signal adalah aplikasi yang dibuat untuk mempermudah pembayaran pajak yang dapat mendorong kepatuhan serta meningkatkan pendapatan pajak. Kehadiran aplikasi ini merupakan sebuah inovasi yang sesuai dengan kebutuhan wajib pajak agar mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Aplikasi Signal dirancang untuk masyarakat dalam pengesahan STNK, pembayaran pajak bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalanan tanpa perlu mengunjungi kantor Samsat, dengan tujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pemilik kendaraan dalam melakukan transaksi tersebut. Seiring dengan tren aplikasi digital yang semakin populer pun di kalangan masyarakat, aplikasi ini memiliki potensi besar untuk diterima dengan mudah. Signal memanfaatkan database kendaraan bermotor yang dikelola oleh Polri dan data kependudukan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri serta sistem informasi PKB yang dikelola oleh Bapenda Provinsi dan dapat diakses oleh masyarakat di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Implementasi Signal juga menawarkan kemudahan pembayaran pajak melalui berbagai metode online seperti transfer bank, e-wallet, dan kartu kredit yang telah mendorong peningkatan kewajiban pajak. Selain itu, sistem ini juga memberikan efisiensi waktu yang signifikan yang memungkinkan pembayaran pajak diselesaikan dalam waktu 5-10 menit, yang dimana jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses konvensional yang dapat memakan waktu berjam-jam. Hal ini tidak hanya menguntungkan wajib pajak, tetapi juga memungkinkan pemerintah memproses lebih banyak transaksi dalam waktu yang sama.
Transparansi dalam proses pembayarannya juga meningkat dengan adanya aplikasi Signal yang membantu mengurangi potensi pungutan liar dan korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pajak. Penggunaan Signal juga mengurangi kesalahan dalam input data dan meningkatkan akurasi pencatatan pembayaran pajak yang pada akhirnya mendukung perencanaan anggaran dan kebijakan yang lebih baik. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem digital turut membangun kepercayaan publik terhadap proses pembayaran pajak yang dapat mendorong kepatuhan pajak jangka panjang. Selain itu, sistem digital ini memungkinkan wajib pajak untuk mengakses riwayat pembayaran mereka secara cepat dan akurat. Meskipun penggunaan Signal memberikan dampak yang positif bagi kemudahan masyarakat, tidak dapat dipungkiri beberapa pengguna masih menghadapi kendala teknis dan masalah verifikasi data yang dapat menghambat proses pembayaran. Untuk mengatasi masalah yang timbul ini dari pengguna aplikasi Signal, beberapa langkah penting perlu dilakukan oleh pemerintah, seperti perluasan jaringan internet, terutama di daerah-daerah tertinggal, juga peningkatan kapasitas server yang dapat diperlukan untuk memastikan kelancaran transaksi. Selain itu, pengembangan aplikasi yang lebih stabil dan aman, mengedepankan integrasi dengan sistem database yang relevan akan meningkatkan akurasi data dan meminimalisir kesalahan. Kemudian, kondisi yang luas dan terarah, khususnya kepada masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi, dengan pembinaan bagi petugas layanan untuk memastikan penyampaian informasi yang tepat dan efektif juga menjadi faktor pendukung. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut secara komprehensif, diharapkan sistem e-Samsat dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dari pembahasan tadi, maka dibuatlah kesimpulan, yaitu Samsat Digital Nasional sebagai langkah maju dalam reformasi birokrasi pelayanan publik di Indonesia, sebagaimana manfaat teknologi digital. Pemerintah tidak hanya memberikan efisiensi administrasi pajak kendaraan, tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Kemudian masalah atau hambatan yang ada di aplikasi dapat diupayakan dengan perbaikan berkelanjutan untuk memperbaiki sistem ini. Masyarakat juga diharapkan dapat mendukung inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah, sehingga pelayanan publik di Indonesia akan semakin baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Itulah tadi pemaparan yang telah saya dapatkan melalui jurnal-jurnal. Baiklah, sekian penjelasan mengenai isi esai yang telah saya buat. Saya mengharapkan pembaca dapat mendapatkan informasi serta pengetahuan mengenai Samsat Digital Nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.